Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvi Nur Hasana. Saya dari kelas akuntansi C3 NPM 1021933. Saya ada dari Universitas Teknologi Digital. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Jaringan Bisnis yang berjudul Analisis Strategi Bisnis untuk Meningkatkan Penjualan pada UMKM Seblak by Elin. Berikut adalah profil dan sejarah Seblak by Elin. Seblak by Elin ini awal mula berdirinya pada tahun 2013 yang terletak di Jalan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Awal mula berdirinya Seblak by Elin ini karena pendiri gemar berkuliner. Nah, pada saat itu, karena seblak sangat hits di kalangan masyarakat, terutama para pecinta pedas, maka pendiri memutuskan untuk membuat usaha yaitu seblak. Nama Seblak by Elin ini sendiri berasal dari nama pendiri, yaitu yang bernama Ibu Lina Sanifah. Berikut adalah visi dan misinya Seblak by Elin. Visinya yaitu dapat membuka cabang di Kota Bandung. Misinya menjadi warung seblak yang terbaik dan berkesan di Kota Bandung, yakin dalam mencapai keinginan untuk membuka cabang dan mempunyai modal tersebut untuk mencapai tujuan tersebut. Modal di sini diartikan tidak hanya dana, tetapi juga skill dan SDM. Berikut adalah struktur organisasi dari Seblak by Elin. Di sini ada owner yaitu yang bernama Ibu Lina Sanifah, pelayanan keuangan Ira Rosmiati dan Nanda Ainun, pengolahannya yaitu Ida dan Lalayanti, persediaan dan pengiriman Rifki Muhammad. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari yang pertama adalah owner. Owner di sini atau pendiri itu memiliki tanggung jawab untuk menanamkan modalnya. Selain itu juga membuat visi misi dan bertanggung jawab penuh terhadap karyawan, di mana owner ini harus memberikan tugas-tugas kepada karyawannya sesuai job desk-nya. Yang kedua yaitu pelayanan dan keuangan. Pelayanan dan keuangan di sini memiliki tugas untuk melayani konsumen, di mana jika ada keluhan-keluhan dari konsumen atau permintaan dari konsumen, dan juga memiliki tugas segala hal yang berkaitan dengan keuangan, misalnya dengan memberikan gaji kepada karyawan, terus juga dan juga hal-hal yang berkaitan dengan biaya-biaya yang dibutuhkan. Yaitu tugas dan tanggung jawab bagian pengolahan. Bagian pengolahan di sini bertanggung jawab untuk menjaga produktivitas dan menjaga kualitas produk, di mana bagian pengolahan ini harus memastikan bahwa kualitas produk itu baik dan produk higienis dan juga memiliki rasa yang sama, atau dapat diartikan bahwa produk yang dijual tidak memiliki perubahan rasa. Selain itu juga memastikan lingkungan kerja selalu rapi dan bersih. Nah, selanjutnya tugas dan tanggung jawab dari persediaan dan pengiriman. Persediaan dan pengiriman di sini bertugas untuk selalu menyediakan persediaan di tempat usaha ini, karena dan memastikan bahwa kuantitas bahan baku yang ada tidak kekurangan. Selain itu juga selalu melakukan pengiriman barang ke alamat dan penerima yang tepat, dan memastikan barang tetap dalam keadaan aman hingga sampai tujuan. Nah, berikutnya ada pun strategi bisnis yang dilakukan oleh Seblak by Elin. Strategi bisnis yang dilakukan oleh Seblak by Elin ini yang pertama adalah membuat offline store. Dengan membuat offline store pastinya dapat
memberikan kemudahan bagi konsumen, di mana pastinya konsumen itu ingin merasakan seblak yang masih fresh, yang baru dibuat gitu. Kalau misalnya tidak ada offline store-nya, hanya ada online store-nya, berarti kan harus selalu pesan dan pasti sampai di rumah itu bisa jadi terjadi perubahan rasa gitu. Terus lalu juga memberikan pelayanan terbaik. Seblak by Elin ini selalu memastikan bahwa memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya, di mana jika ada keluhan-keluhan dari konsumen selalu ditanggapi dan selalu menerima masukan dari konsumen. Selain itu juga meningkatkan rasa, di mana seblak by Elin ini selalu berusaha untuk meningkatkan rasa atau agar seblak ini tetap terus digemari oleh para konsumennya, sehingga seblak by Elin tidak dengan cepat atau mudah kehilangan konsumen-konsumennya. Selain itu juga menjual secara online. Seblak by Elin juga menjual secara online di GoFood, di TikTok, dan juga Instagram. Hal ini dilakukan agar pemasarannya lebih luas dan seblak ini tidak hanya diminati oleh lingkungan sekitar, tapi juga oleh masyarakat yang lebih luas. Selain itu juga endorse kepada influencer atau food blogger ya. Seblak by Elin ini juga sudah melakukan endorsement, yaitu kepada pada saat itu ke Teh Betty Agustina, di mana hal ini dilakukan agar tentunya konsumen semakin bertambah dan penjualan semakin meningkat. Nah, berikut adalah strategi bisnis yang akan dilakukan oleh Seblak by Elin. Yang pertama yaitu memperluas offline store dan membuat cabang. Di sini maksudnya adalah memperluas offline store itu, Seblak by Elin ingin membuat offline store yang lebih luas agar konsumen itu bisa lebih banyak gitu. Karena pada saat ini offline store itu kurang luas, meskipun sudah ada 2 lantai, tapi masih kurang luas karena ternyata masih ada saja konsumen yang datang tapi tidak kebagian tempat. Selain itu juga ingin buat cabang, karena Seblak by Elin ingin seblak ini tidak hanya dapat dinikmati di tempat oleh lingkungan yang sekitar, yang sekarang di Jalan Cipamokolan, tetapi juga dapat di tempat-tempat lain. Selain itu juga membuat kemasan yang menarik. Saat ini Seblak by Elin masih kemasannya itu yang dengan styrofoam dan juga plastik. Nah, mungkin strategi bisnis yang akan dilakukan oleh Seblak by Elin untuk kedepannya itu membuat kemasan yang lebih menarik, yang lebih mudah untuk dimakan gitu ya, untuk tempat, maksudnya yang lebih mudah agar saat mengonsumsinya itu lebih mudah gitu kan. Kalau misalnya pakai styrofoam atau plastik itu masih susah kan kalau misalnya dimakan atau enggak dipindahin ke tempat misalnya mangkok kayak gitu. Nah, selain itu juga memperbanyak endorsement. Pada saat ini tuh Seblak by Elin hanya baru 1-2 endorse ke food blogger atau influencer. Mungkin untuk kedepannya ingin memperbanyak endorsement karena agar lebih banyak lagi konsumen yang berdatangan untuk membeli Seblak by Elin. Selain itu juga membuat kemasan instan. Dapat diketahui bahwa pada saat ini banyak sekali kemasan instan. Contohnya bacil itu juga sekarang udah banyak kemasan instannya. Maksudnya bakso aci ya. Terus udah gitu juga seblak-seblak di luaran sana juga sudah dijualnya itu dengan bentuk kemasan instan. Mungkin kedepannya Seblak by Elin juga akan membuat kemasan instan, karena ternyata saat ini juga sudah banyak yang menanyakan apa boleh ya jika beli mentahnya aja biar dimasak sendiri di rumah gitu. Karena kalau misalnya kemasan instan kan pastinya dapat dinikmati kapan saja gitu di rumah. Selain itu juga menambah karyawan, seperti yang diketahui bahwa Seblak by Elin ini masih kekurangan karyawan, di mana di sini belum ada karyawan yang memiliki tugas sebagai bagian pemasaran. Jadi mungkin kedepannya Seblak by Elin akan menambah karyawan.
Nah, ini adalah jaringan bisnis yang dilakukan oleh Seblak by Elin. Yang pertama yaitu membuka offline store di Jalan Cipamokolan. Yang kedua, membuat online store di Instagram, TikTok, GoFood, dan GrabFood. Seperti yang diketahui bahwa sosial media pada saat ini sangat berpengaruh, maka dari itu Seblak by Elin juga membuka online store di sosial media ya. Dan selanjutnya itu melakukan hubungan bisnis yang baik dengan konsumen, supplier, dan food blogger atau influencer dengan melakukan hubungan bisnis yang baik dengan konsumen seperti contohnya selalu menanggapi keluhan-keluhan konsumen, selalu apa ya, selalu selalu memberikan pelayanan terbaik ke konsumen. Pastinya jaringan bisnis Seblak by Elin ini akan selalu berjalan dengan baik gitu ya. Lalu juga menambah followers. Dengan menambah followers di sosial media pastinya akan semakin banyak atau dapat meningkatkan penjualan bagi Seblak by Elin. Maka dari itu Seblak by Elin juga berusaha untuk menambah followers. Selanjutnya itu cara memelihara jaringan bisnis di Seblak by Elin. Yang pertama yaitu menjalin hubungan yang baik dengan supplier dan konsumen. Pastinya ya, karena supplier itu kan penyedia bahan baku dan konsumen adalah pembeli yang harusnya selalu dilayani dengan baik. Maka dari itu, Seblak by Elin selalu menjalin hubungan baik dengan supplier dan konsumennya. Yang kedua yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen dan supplier. Yang ketiga menjalin kerjasama yang baik dengan food blogger atau influencer. Pasti kalau menjalin kerjasama yang baik dengan food blogger atau influencer, misalnya berdiskusi tentang fee-nya, tentang bagaimana cara memasak apa ya, dengan cara bagaimana food blogger itu memasarkan produk Seblak by Elin misalnya mau dengan cara apa namanya video reels atau hanya diposting saja di feed Instagram, itu pasti Seblak by Elin ini dikomunikasikan dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu menyediakan tempat makan yang nyaman untuk konsumen. Pastinya Seblak by Elin ini berusaha untuk menyediakan tempat makan yang nyaman untuk konsumen meskipun masih belum terlalu luas pada saat ini. Tapi pastinya tempatnya selalu bersih dan juga nyaman. Lalu selanjutnya ada pun hambatan dalam meningkatkan penjualan, yaitu hambatannya kurangnya karyawan terutama dalam bidang pemasaran, terus tempatnya yang masih kurang luas tentunya, belum memiliki cabang juga, lalu ada kenaikan harga bahan utama. Pastinya kenaikan harga bahan utama ini menjadi hambatan juga pastinya karena menjual produk yang sudah diolah juga pasti kan akan harganya naik atau porsinya akan dikurangi. Nah, ini bisa jadi juga dari konsumen itu komplain karena perubahan harga ataupun perubahan banyaknya porsinya gitu ya. Terus juga banyaknya pesaing yang memiliki menu yang sama pasti karena Seblak ini banyak digemari, banyak juga pesaing-pesaing yang menjual produk yang sama gitu kan. Terus tempatnya yang kurang strategis karena tempatnya ini masuk ke gang kayak gitu ya. Jadi emang kurang strategis. Maka dari itu visi dari Seblak by Elin ini ingin membuka cabang pastinya. Ingin membuka cabang di tempat yang strategis agar dapat meningkatkan penjualan. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Seblak by Elin untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama yaitu memberikan double job untuk sementara waktu kepada karyawan. Karena kekurangan karyawan, maka dari itu Seblak by Elin untuk karyawan ini masih memiliki double job gitu ya. Yang kedua itu menjual produk di online store. Yang ketiga mengurangi porsi daripada biasanya saat terjadi kenaikan harga bahan baku. Nah, ini yang dilakukan oleh Seblak by Elin ketika harga bahan baku itu naik. Terus yang keempat itu menciptakan rasa yang lebih enak daripada seblak lainnya. Pastinya sudah terkenal sekali Seblak by Elin ini sangat diminati oleh konsumen karena rasanya. Gitu. Nah, berikut adalah kelebihan yang dimiliki Seblak by Elin. Yang pertama itu memiliki rasa yang sudah banyak disukai oleh konsumen. Yang kedua sudah banyak dikenal pastinya. Yang ketiga harga yang terjangkau dan porsi yang banyak. Seblak by Elin ini juga terkenal selain rasanya yang enak karena porsinya yang banyak.
Berikut adalah laporan keuangan dari Seblak by Elin. Ini adalah 6 bulan terakhir ya. Yang pertama itu biaya investasi, ini investasi awalnya. Lalu ini bulan September sampai dengan Februari. Kenapa biayanya tetap? Karena ini biaya-biaya yang selalu dikeluarkan selalu segini gitu. Ini untuk 1 tahun ke depan. Kalau nggak salah ya kemarin bilangnya untuk 1 tahunan. Pokoknya di sini itu biaya tetap itu termasuk biaya penyusutan. Terus biaya operasionalnya ini bisa dilihat bahwa September tahun kemarin itu 60 juta satu bulannya ya, 55 juta pada bulan Oktober, 56 juta pada bulan November, 55 juta pada bulan Desember, 60 juta pada bulan Januari, 54 juta pada bulan Februari. Nah, ini adalah penjualan yang didapat dari Seblak by Elin. Ini pada bulan September 87 juta 500, 8 Oktober 85 juta, November 88 juta, Desember 75 juta, Januari 88 juta, dan Februari 86 juta. Ini adalah laba yang diperoleh oleh Seblak by Elin, tapi laba ini baru dari hanya dari yang mengurangi biaya bahan baku dan juga gaji para karyawan, dan juga terkadang ada biaya lain-lain yang tidak terduga gitu ya. Ini dokumentasinya. Ini di sini dokumentasinya tidak terlalu banyak karena memang Seblak by Elin ini sangat sibuk ya, karena banyak konsumennya. Jadi makanya labanya juga besar, penjualan juga besar karena emang sudah banyak dikenal. Terus juga ini adalah kesimpulannya, Seblak by Elin ini merupakan UMKM yang memulai bisnisnya dengan menjual produk seblak yang dimana strategi bisnis utamanya dalam memasarkan produknya dengan mengutamakan rasa dan melayani konsumen dengan baik, agar apa yang dirasakan oleh konsumen dapat disebarluaskan secara tidak langsung kepada orang lain, bahwa produk dari Seblak by Elin ini memiliki kualitas sehingga dapat meningkatkan penjualan. Nah, ini adalah dokumentasi para karyawan Seblak by Elin dengan food blogger Teh Betty Agustina. Nah, mungkin sekian yang dapat sama Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak salah kata atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.